Jakarta, 15 Januari tahun 1974. Pagi itu, kota yang biasanya sibuk dengan aktivitas warganya, tiba-tiba dilanda ketegangan. Sebuah peristiwa yang kelak akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia dengan nama Malari. Singkatan dari Malapetaka, 15 Januari. Demonstrasi mahasiswa yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan massal yang melumpuhkan ibu kota. Asap hitam membubung dari pusat-pusat perdagangan. Sirene meraung-raung memecah keheningan, dan ribuan aparat keamanan turun ke jalan. Peristiwa ini bukan sekadar amarah sesaat, melainkan puncak dari keresahan yang telah lama terpendam. Malari menjadi titik balik yang mengubah lanskap politik, sosial, dan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. Ini adalah kisah tentang bagaimana suara rakyat yang terabaikan bisa meledak menjadi malapetaka yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Memasuki awal dekade 1970-an, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sedang giat-giatnya membangun. Stabilitas politik yang berhasil diciptakan menjadi fondasi bagi program pembangunan ekonomi yang ambisius. Pemerintah membuka lebar pintu bagi investasi asing dengan harapan dapat mengakselerasi pertumbuhan. Salah satu investor terbesar saat itu adalah Jepang. Produk-produk Jepang, mulai dari mobil, motor, hingga barang elektronik, membanjiri pasar Indonesia. Proyek-proyek besar yang didanai modal asing mulai bermunculan. Di permukaan, semua tampak menjanjikan. Ekonomi tumbuh pesat, dan Jakarta mulai menjelma menjadi kota metropolitan. Namun, di balik gemerlap pembangunan itu, ada sisi gelap yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Ketergantungan yang masif terhadap modal asing, terutama dari Jepang, dianggap terlalu dominan dan meminggirkan pengusaha lokal. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ekonomi pemerintah hanya menguntungkan segelintir elite dan investor asing, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Kesenjangan sosial semakin melebar, dan korupsi di kalangan pejabat menjadi rahasia umum. Sentimen anti-asing, khususnya anti-Jepang, mulai tumbuh subur di tengah masyarakat. Keresahan ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Di tengah euforia pembangunan Orde Baru, suara-suara kritis mulai bermunculan dari balik tembok-tembok kampus. Mahasiswa, yang sejak dulu dikenal sebagai agen perubahan, merasakan ada yang salah dengan arah pembangunan bangsa. Mereka melihat kebijakan ekonomi pemerintah yang terlalu liberal telah menciptakan ketergantungan pada modal asing dan melahirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Diskusi-diskusi panas digelar di kampus-kampus, seperti di Universitas Indonesia Salemba. Mereka mengkritik peran para penasihat ekonomi presiden, yang dikenal sebagai mafia Barclay, serta dominasi para jenderal di bidang bisnis. Spanduk-spanduk protes mulai terpasang, menuntut keadilan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Gerakan mahasiswa ini semakin menguat dan terorganisir. Mereka tidak hanya bergerak di kampus, tetapi juga turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Puncak dari akumulasi kekecewaan ini terjadi ketika tersiar kabar bahwa Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada pertengahan Januari tahun 1974. Bagi para mahasiswa, kedatangan Tanaka adalah simbol dari dominasi ekonomi asing yang mereka tentang. Momen ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menggelar aksi protes besar-besaran dan menunjukkan kepada dunia bahwa ada masalah serius di dalam negeri. Tibalah hari yang dinanti, 15 Januari tahun 1974. Sejak pagi buta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan sekitarnya mulai berkumpul di kampus Universitas Indonesia, Salemba. Mereka datang dengan semangat yang membara, membawa poster dan spanduk berisi tuntutan rakyat. Tuntutan mereka jelas: turunkan harga, bubarkan lembaga asisten pribadi presiden atau ASPRI, dan berantas korupsi. Dari Salemba, massa yang jumlahnya terus bertambah ini bergerak menuju pusat kota. Target utama mereka adalah menyampaikan aspirasi ke gedung DPR atau MPR dan Istana Negara, tepat di hari kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Awalnya, aksi berjalan dengan tertib dan damai. Mahasiswa berbaris rapi, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan sesekali meneriakkan yel-yel protes. Mereka ingin menunjukkan bahwa gerakan ini adalah gerakan moral yang murni menyuarakan suara hati nurani rakyat. Masyarakat di sepanjang jalan yang mereka lewati memberikan simpati, beberapa bahkan ikut bergabung. Suasana pagi itu penuh harapan,
harapan bahwa pemerintah akan mendengar dan merespons kritik mereka dengan bijaksana. Namun, tak ada yang menyangka bahwa demonstrasi damai ini akan menjadi awal dari sebuah malapetaka besar. Ketika barisan mahasiswa semakin membesar dan mendekati area vital di pusat Jakarta seperti Jalan Sudirman dan Tamrin, situasi mulai berubah. Aparat keamanan yang semula hanya berjaga-jaga, kini mulai memperketat penjagaan. Barikade kawat berduri dipasang, dan ratusan tentara bersenjata lengkap disiagakan untuk memblokade jalan. Rombongan mahasiswa yang hendak menuju istana terhadang barikade aparat. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan aparat tidak membuahkan hasil. Ketegangan pun meningkat drastis. Dari kedua sisi, emosi mulai memuncak. Suara teriakan dan orasi yang lantang dibalas dengan sikap represif dari aparat. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Suasana yang tadinya terkendali kini berubah menjadi kacau. Di tengah kebuntuan dan eskalasi ketegangan, tiba-tiba muncul kelompok tak dikenal yang mulai melakukan provokasi. Batu-batu mulai melayang, memicu bentrokan fisik antara massa dan aparat. Suara letusan gas air mata memecah kerumunan, membuat massa panik dan berlarian ke segala arah. Demonstrasi yang bertujuan menyuarakan aspirasi secara damai, kini telah berubah menjadi arena konfrontasi yang brutal dan tidak terkendali. Siang itu, Jakarta resmi mencekam. Provokasi yang terjadi di tengah kebuntuan antara mahasiswa dan aparat menjadi percikan api yang menyulut kebakaran lebih besar. Di tengah kekacauan, kelompok-kelompok liar yang identitasnya tidak jelas menyusup ke dalam kerumunan. Mereka bukan bagian dari mahasiswa, tujuan mereka adalah menciptakan kerusuhan. Aksi anarkis pun pecah. Massa yang sudah terpancing emosinya mulai bergerak liar. Sasaran pertama mereka adalah simbol-simbol dominasi ekonomi Jepang. Showroom mobil di Jalan Sudirman, yang memajang mobil-mobil buatan Jepang, menjadi sasaran amuk massa. Mobil-mobil mewah dihancurkan dan dibakar. Amarah massa kemudian menjalar ke pusat-pusat perdagangan, terutama di kawasan Glodok dan Senen, yang saat itu dikenal sebagai pusat ekonomi. Toko-toko dijarah dan dirusak, bangunan dibakar, dan asap hitam tebal mengepul menyelimuti langit Jakarta. Kerusuhan yang awalnya merupakan protes politik terhadap kebijakan pemerintah, dengan cepat berubah menjadi kerusuhan sosial yang bernuansa sentimen anti-asing dan anti-etnis tertentu. Warga panik, jalanan menjadi medan perang, dan Jakarta lumpuh total. Malapetaka 15 Januari telah mencapai puncaknya, mengubah wajah ibu kota menjadi lautan api dan anarki. Melihat kerusuhan yang semakin meluas dan tak terkendali, pemerintah tidak tinggal diam. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Sumitro, segera mengerahkan kekuatan penuh untuk menertibkan kota. Ribuan tentara dari berbagai kesatuan, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan panser, diturunkan ke titik-titik kerusuhan. Operasi penertiban besar-besaran dilancarkan. Bentrokan antara aparat dan massa perusuh tak terhindarkan di berbagai sudut kota. Suara tembakan peringatan dan dentuman gas air mata terdengar sepanjang sore hingga malam hari. Aparat bergerak sistematis, memukul mundur para perusuh dan memadamkan api yang membakar gedung-gedung. Jalanan yang tadinya dikuasai massa perlahan-lahan berhasil direbut kembali oleh aparat keamanan. Setelah berjam-jam pertempuran kota, akhirnya pada malam hari, situasi mulai bisa dikendalikan. Jakarta porak-poranda, 11 orang tewas, ratusan lainnya luka-luka, dan ratusan bangunan serta kendaraan hancur lebur. Kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah pada saat itu. Kota berhasil ditenangkan, namun luka dan trauma akibat peristiwa Malari akan membekas untuk waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, Jakarta terbangun dengan wajah penuh luka. Pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk merespons tragedi Malari. Dalam konferensi pers, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa kerusuhan tersebut didalangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggoyang stabilitas nasional. Tuduhan diarahkan kepada aktivis mahasiswa dan beberapa tokoh politik yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Gelombang penangkapan pun dimulai. Ratusan aktivis mahasiswa dan tokoh-tokoh oposisi ditahan tanpa proses pengadilan. Kampus Universitas Indonesia, yang dianggap sebagai pusat gerakan, ditutup untuk sementara waktu. Pers dan media massa yang sebelumnya cukup bebas memberitakan kritik, kini dibungkam. Sejumlah surat kabar dan majalah dicabut izin terbitnya karena dianggap terlalu vokal.
Peristiwa Malari menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah Orde Baru dengan masyarakat sipil, terutama mahasiswa dan pers. Represi politik semakin menguat. Pemerintah memperketat kontrol atas segala bentuk kritik dan oposisi. Era keterbukaan yang sempat terasa di awal 70-an berakhir sudah. Malari menjadi justifikasi bagi rezim untuk memperkuat cengkeraman kekuasaannya demi menjaga stabilitas nasional. Peristiwa Malari 1974 adalah sebuah lonceng pengingat yang berbunyi sangat keras bagi bangsa Indonesia. Tragedi ini membuka mata banyak pihak tentang betapa rapuhnya stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di negeri ini. Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tersimpan bom waktu berupa kesenjangan, ketidakadilan, dan aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan. Malari menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak. Gerakan mahasiswa yang murni menyuarakan keresahan rakyat dapat dengan mudah ditunggangi oleh provokator dan berubah menjadi kerusuhan destruktif ketika ruang dialog tersumbat. Jika kita membandingkan Jakarta pada arsip lama tahun 1974 dengan Jakarta modern yang penuh gedung pencakar langit, kita akan sadar bahwa pembangunan fisik harus selalu diimbangi dengan pembangunan manusia dan demokrasi. Sejarah telah mengajarkan, perubahan yang dipaksakan melalui kekerasan atau represi hanya akan melahirkan kehancuran. Malari adalah pelajaran pahit tentang pentingnya dialog, partisipasi publik, dan responsivitas pemerintah dalam mengelola sebuah negara. Kini, puluhan tahun setelah asap diglodok sirna, Malari 1974 tetap menjadi babak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya tentang kerusuhan dan kehancuran, tetapi juga tentang semangat anak muda yang berani bersuara melawan ketidakadilan. Malari adalah pengingat abadi bahwa stabilitas sejati tidak bisa dibangun di atas pembungkaman dan represi. Sebuah bangsa hanya bisa bergerak maju, tumbuh kuat, dan sejahtera jika ada sinergi dan rasa saling percaya antara pemerintah dan rakyatnya. Dialog harus selalu terbuka, kritik harus dipandang sebagai masukan yang membangun, dan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semoga sejarah kelam Malari tidak akan pernah terulang kembali, karena pelajaran terpenting dari sejarah adalah untuk tidak mengulanginya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk konten sejarah menarik lainnya.